Halo Gan, balik lagi di Freelancer Edit. Jadi pada video kali ini kita akan membahas apa itu brand guideline dan bagaimana cara membuat brand guideline. Brand guideline adalah panduan untuk kita mengatur komposisi, desain, dan elemen-elemen lainnya dalam sebuah brand. Jadi itu singkat tentang brand guideline dan gue bakal contohin bagaimana cara membuat brand guideline ini. Di sini udah ada di Adobe Illustrator gue urutan-urutan dalam pembuatan brand guideline. Tetapi yang ini versi simpelnya yang khusus untuk ditaruh di website portofolio seperti Behance, Dribbble, atau di media sosial kita seperti Instagram dan tempat yang bisa kita taruh portfolio kita. Biasanya yang lebih detail itu hanya untuk perusahaan atau branding yang kita buat brand guideline-nya. Jadi ini adalah urutan brand guideline versi simple atau versi yang akan kita jadikan portofolio di situs-situs portfolio. Jadi ada apa aja sih? Ada primary logo, itu logo utamanya, logo yang dipakai sehari-hari. Logo dan tentang perusahaannya atau tentang brandnya, simple aja, nggak perlu panjang-panjang. Mockup-nya, kita akan taruh mockup logo itu di sesuatu mockup yang sesuai dengan produk dari si brand tersebut. Logo dengan beda warna itu maksudnya kita membuat logo dengan berbagai macam warna agar ketika backgroundnya berubah, kita harus tahu mana logo yang pantas dipakai ketika backgroundnya memiliki warna tertentu. Ada logo grid, logo konsep, pattern, clear space, mockup, typography, mockup juga, color palette dan closingnya, logo plus background entah pattern, entah warna biasa. Ini urutan-urutannya dan ini ada contoh dari brand guideline yang pernah gue buat lomba di Git Kreatif, tempat situs belajar Adobe Illustrator, dari brand guideline, logo, hingga ilustrasi. Dan mereka beberapa bulan sekali mengadakan sebuah lomba, dan ini adalah lomba pertama gue di Git Kreatif dengan membuat sebuah brand guideline. Ini yang tadi gue jelasin. Page pertama itu adalah logo primary-nya, dan yang kedua adalah logo bersama sejarah singkat dari si brand tersebut. Logo konsepnya diambil dari bunga clover dan bentuk hati. Jika digabung jadi seperti ini logonya. Dan ini color space. Color space itu berarti kita nggak boleh naruh objek apapun di bagian dalam garis-garis strip putih ini. Akan gue kasih contoh. Jadi kita nggak boleh naruh barang atau naruh objek atau elemen lain di sini. Kita nggak boleh naruh di sini, di bagian ini. Tetapi harus di bagian luar dari garis-garis ini. Itu namanya clear space. Jadi nggak boleh naruh di sini, atau di lainnya. Harus di luar dari garis clear space ini. Itu yang namanya color space. Dan juga ini dia yang tadi tentang logo dengan beda warna. Ini logonya warna putih dengan background hitam, warna hijau tua dengan background yang gradient emas. Ini jika warna logo gradient emas di background warna hitam, di sini backgroundnya putih, warna logonya hitam, dan juga beberapa warna lainnya. Jadi ini logo dengan berbeda warna agar kita tahu logo mana yang pantas digunakan ketika backgroundnya memiliki warna yang lain, agar tidak bentrok. Dan ini primary palette-nya.
ini di color palette. Ini dia color palette-nya, kita tentukan warna kuningnya, CMYK-nya berapa, RGB-nya berapa. Ini warna hitam dan juga warna hijau tua, hijau kebiru-biruan. Ini secondary logonya, jadi logo primary-nya dengan menggunakan nama, dan ini secondary logonya tanpa menggunakan nama, hanya simbolnya saja. Dan ini typography, jadi typography ini bukan sekedar nama fontnya, tetapi kita kasih tahu tipe fontnya. Gue menggunakan Montserrat dengan tipe medium, lalu uppercase-nya seperti ini, lowercase-nya seperti ini, dan number and characters-nya seperti ini. Lalu ada juga pattern itu gue ngebuat dengan sekumpulan logo secondary dibikin berurutan menjadi sebuah pattern. Dan ini logo grid. Logo grid adalah logo yang kita buat sesuai dengan garis-garis ini. Jadi ini cara pembuatannya ya diambil dari garis-garis ini, logo grid atau golden ratio. Jadi hasilnya seperti ini. Ini yang namanya logo grid. Dan juga mockup atau visual identity-nya. Ini jika ditaruh di dalam sebuah mockup kartu nama, jadinya seperti ini. Ini juga ada mockup lainnya, karena ini brand pakaian, jadi harus pakai teks atau label pada pakaian. Jadi seperti ini visual identity-nya. Ini juga misalkan ada belanjaannya atau kantong belanjanya jika belanja dari si brand tersebut. Ini pelangnya jika ditaruh mockup, dan ini logo sebagai penutup, hanya logo dan background emas. Jadi itulah cara pembuatan brand guideline atau brand identity. Dan ini hanya versi simpelnya saja, hanya untuk kita jadikan portofolio di situs portfolio seperti Behance, Dribbble, atau media sosial kita seperti Instagram dan lainnya. Jika lebih detail, itu hanya khusus untuk si brand tersebut. Jadi itu aja dalam pembuatan brand guideline. Dan jika kalian ingin membuat sebuah logo lebih detail dengan menggunakan logo grid atau golden ratio, kalian bisa kunjungi Git Kreatif. Kalian bisa klik link menuju Git Kreatif menggunakan link yang ada di deskripsi atau di komen. Di sini tempatnya belajar Adobe Illustrator dan juga Adobe Photoshop. Harganya juga terjangkau. Belajar Adobe Illustrator dan freelancer hanya 349.000, dan juga Adobe Photoshop. Dan ini banyak banget yang kita diajarinya, banyak sekali cara nge-freelance, cara menggunakan Adobe Illustrator. Kita pun diajari Adobe Illustratornya bukan hanya logo dan brand guideline, tetapi membuat ilustrasi menjadi seorang freelancer, rahasia menjadi freelancer yang sukses, dan cara membangun brand kita. Jadi jika kalian ingin belajar lebih detail tentang brand guideline atau Adobe Illustrator, kalian bisa kunjungi Git Kreatif yang linknya bisa kalian klik di deskripsi atau di komentar. Dan juga nanti kalian akan masuk ke dalam grup Telegram yang di sana juga ada gue sebagai member di sini, karena awal-awal gue juga belajar dari sini dan juga freelance dari sini, karena ini detail banget. Dan juga tiap bulan akan ada update, hanya bayar sekali saja. Jadi itu saja, dan dapatkan diskon dengan menggunakan link di deskripsi atau di komentar. Selamat mencoba membuat sebuah brand guideline dan yang lain-lainnya. Terima kasih.